Catch 'em all. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat, luar biasa. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tematik kelas 2, tema 4, subtema 4, pembelajaran ketiga. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan lingkungan tidak sehat menggunakan bahasa lisan. Dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman secara tepat. Yang kedua, melalui penugasan, siswa dapat mencatat isi teks yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat menggunakan bahasa tulis secara tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat berdasarkan teks yang dibacakan secara benar. Tujuan pembelajaran yang keempat, melalui penugasan, siswa dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Mari kita mulai belajarnya ya. Dayu dan ibu berbelanja ke pasar. Dayu senang menikmati suasana pasar. Namun, Dayu prihatin dengan kebersihan pasar. Pasar terlihat kotor dan becek. Dengarkan temanmu membaca percakapan berikut. Bu, mengapa sampah dan barang bekas itu dibiarkan menumpuk? Pasar jadi kotor dan bau kan, Bu? Betul nak, banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Pasar menjadi tercemar, pengunjung bisa saja sakit, misalnya sakit gatal pada kulit. Sudah seharusnya kita peduli lingkungan. Nah anak-anak, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Apa isi percakapan Dayu dan ibu? Ya siapa yang tahu? Ya mereka sedang membicarakan pasar yang kotor. Yang kedua, mengapa terjadi penumpangan sampah dan barang bekas di pasar? Jawabannya, karena banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Pertanyaan yang ketiga, jika ada orang yang membuang sampah sembarangan di pasar, apa yang akan kamu lakukan? Jawabannya, mengingatkan agar membuang sampah pada tempat. Soal yang keempat, apa yang akan kamu lakukan jika melihat sampah berserakan di pasar? Ya, kita akan membantu membersihkannya atau kalau sampahnya banyak akan memanggil petugas sampah. Pertanyaan yang kelima, apa yang akan terjadi jika pasar jarang dibersihkan? Jika pasar jarang dibersihkan, pasar akan menjadi kotor, bau, dan sarang penyakit. Nah, di sini ada ciri-ciri pasar yang tidak bersih. Ayo, siapa yang tahu kira-kira ciri-cirinya apa saja? Ya. Yang pertama adalah ciri-ciri pasar yang tidak bersih adalah bau. Jadi pasarnya itu bau banget. Yang kedua, kotor atau banyak sampah dan berdebu. Yang ketiga, selokan mampet, air jadi tergenang. Jadi biasanya ini pasarnya banyak air yang tidak mengalir lancar. Nah, di sini ada bacaan lagi. Terdapat banyak toko yang berjejer di pasar. Setiap toko menjual barang yang berbeda. Dayu dan ibu membeli manik-manik. Manik-manik dapat dibuat hiasan seperti kalung, gelang,
bros, dan gantungan kunci. Nah, di sini anak-anak ada contoh manik-manik ya yang sudah jadi, anak-anak bisa lihat contohnya ya. Lalu bagaimana cara membuat hiasan dari manik-manik? Ya. Anak-anak siapkan alat dan bahannya, yaitu pertama adalah gunting, kedua benang atau nilon, ketiga manik-manik, yang keempat jika manik-manik tidak ada dapat digunakan bahan dari plastik, misalnya sedotan. Cara membuatnya, siapkan beberapa buah manik-manik berbahan plastik. Yang kedua, jika manik-manik tidak ada, buatlah sejumlah manik-manik dari bahan plastik, misalkan sedotan. Cara yang ketiga, pilihlah warna dan ukuran manik-manik yang akan digunakan sesuai dengan selera adik-adik. Nah, ini cara yang keempat, potong benang atau senar sesuai panjang yang diinginkan. Masukkan benang atau senar ke dalam manik-manik dengan kombinasi warna yang sesuai. 6. Ikatlah ujung benang atau senar setelah semuanya terisi penuh. Nah, kalau sudah semuanya terisi penuh, kalung atau gelang sudah bisa dipakai. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak semuanya.